Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan jurnal refleksi dwi mingguan modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, nama saya Jayati SPDI, guru SD Negeri 58 Pekanbaru. Saya calon guru penggerak angkatan 7. Saya dibimbing oleh dua orang yang hebat luar biasa, yaitu Ibu Adrianti MPD sebagai fasilitator dan Ibu Imelda Sandra JS MSI sebagai pengajar praktik. Pendahuluan. Refleksi perlu beranjak dari sekedar menuliskan kembali materi atau pengetahuan yang sudah didapat. Lebih dari itu, materi tersebut perlu dikaitkan dengan proses yang terjadi dalam diri. Misalnya, apa yang membuat materi tersebut membekas di pikiran saya, apa peristiwa dalam hidup saya yang berhubungan dengannya, apa kaitan materi ini dengan diri saya sebagai seorang penggerak? Bagaimana saya akan menggunakan materi ini untuk murid saya? Guru Bergerak Indonesia Maju. Pada refleksi kali ini saya menggunakan metode 4F yang dikembangkan oleh Dr. Roger Greenaway. Yang pertama, fact atau peristiwa. Yang kedua, feelings atau perasaan. Yang ketiga, findings atau pembelajaran. Yang keempat, future atau penerapan. 4F yang pertama yaitu fact atau peristiwa. Ringkasan alur belajar merdeka. Ringkasan alur belajar merdeka yang pertama, mulai dari diri. Yang dipelajari yaitu calon guru penggerak mengamati bagaimana sistem rancangan di sekolah masing-masing dapat menciptakan lingkungan positif serta mendukung murid menjadi pribadi yang bahagia, mandiri, dan bertanggung jawab sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, eksplorasi konsep. Konsep apa yang dieksplorasi? Yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi. 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi. Segitiga restitusi. Pembelajaran yang ketiga adalah ruang kolaborasi. Dalam kelompok, calon guru penggerak akan menganalisis kasus-kasus yang tersedia dalam LMS berdasarkan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Calon guru penggerak akan mendiskusikan strategi-strategi agar konsep-konsep dalam disiplin positif dapat menjadi standar tindak lanjut kasus pelanggaran disiplin di sekolahnya. Mereka akan mempresentasikan hasil analisisnya secara sinkronus dan kelompok lain akan menanggapi. Pembelajaran yang keempat yaitu demonstrasi kontekstual. Calon guru penggerak mampu melakukan praktik segitiga restitusi dengan murid di sekolahnya. Pembelajaran yang kelima yaitu elaborasi pemahaman. Setelah berdiskusi bersama instruktur,
calon guru penggerak mendemonstrasikan pemahamannya secara lebih mendalam mengenai konsep-konsep inti dalam budaya positif. Pembelajaran yang keenam yaitu koneksi antar materi. Calon guru penggerak membuat keterkaitan konsep budaya positif dengan materi pada sebelumnya yaitu modul 1.1, 1.2, dan 1.3 sehingga dapat memulai menyusun langkah dan strategi yang lebih efektif, konkret dan realistis untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Pembelajaran yang ketujuh yaitu aksi nyata. Calon guru penggerak akan menyampaikan kepada para pemangku kepentingan di sekolahnya mengenai perubahan paradigma dan penerapan strategi disiplin positif di sekolah masing-masing agar dapat menciptakan budaya positif. Diharapkan kegiatan ini akan membantu murid belajar dengan aman dan nyaman sehingga dapat meraih keselamatan dan kebahagiaan sebagaimana disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara mengenai tujuan utama pendidikan. 4F yang kedua yaitu feelings atau perasaan. Perasaan saya ketika mempelajari modul 1.4 adalah merasa bahagia dan tercerahkan. Saya menjadi tahu konsep-konsep secara utuhnya tentang gagasan yang sudah saya lakukan yang sebenarnya ada di pembelajaran 1.4. Namun, belum saya lakukan secara utuh karena belum tahu teorinya. Misalnya mengenai guru sebagai manajer, menangani siswa yang bermasalah dengan segi 3 restitusi, disiplin positif, budaya positif, dan yang terpenting, saya bisa mendiseminasikan pengetahuan saya di PPGP ke sekolah saya dalam bentuk workshop secara resmi yang bahkan dibiayai sekolah. Selama ini saya bingung dan segan mau menularkan ilmu saya di PPGP. Dengan adanya program ini, saya menjadi ada alasan untuk berbagi ilmu dengan teman sejawat. 4F yang ketiga yaitu findings atau pembelajaran. Pembelajaran yang saya dapat yang pertama, saya dapat menjelaskan konsep budaya positif yang berdasarkan pada konsep perubahan paradigma stimulus respons ke teori kontrol serta nilai-nilai kebajikan universal yang dijabarkan penerapannya pada modul ini. Yang kedua, saya dapat menjelaskan konsep makna disiplin keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, restitusi, dengan 5 posisi kontrol guru serta segitiga restitusi dan menerapkannya dalam ekosistem sekolah yang aman dan berpihak pada murid. Yang ketiga, saya dapat menyusun strategi-strategi aksi nyata yang efektif dengan mewujudkan kolaborasi beserta seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Yang keempat, saya dapat menganalisis secara reflektif dan kritis penerapan budaya positif di sekolah dan mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial dan murid. 4F yang terakhir atau yang keempat yaitu future atau penerapan. Yang saya terapkan di sekolah yaitu saya menyediakan kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah
agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Yang kedua, saya menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Terima kasih, semoga berkah dan bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.